pagi weekend. Jadi bingung suka ada yang DM gimana tips suksesnya. Sebenarnya aku bingung karena mau mengklaim diri sukses juga ya begitu, maksudnya I mean that I have also my own weakness. Jadi aku punya kegagalan, aku juga punya kelemahan, punya kekurangan dan banyak hal gitu untuk didefinisikan secara sukses. Tapi ya tidak tahu, ketika ada beberapa yang bertanya itu kadang-kadang tuh mau ketikin satu-satu a bit tired, karena memang apa tipsnya kak, apa tipsnya biar bisa membanggakan kedua orang tua gitu. Mau diketikin satu-satu kayak aku udah bener aja gitu, rasanya gitu loh, kayak ngerasa belum pantas gitu. Jadi kadang-kadang hanya aku tulis singkat, kakak punya kebiasaan membaca gitu aja gitu. Seperti ini lagi di taman depan apartemen. Nah yang apartemenku yang itu, wah nanti video ini kalau berapa tahun lalu bisa jadi kenangan. Itu apartemenku yang paling bawah, Kak Jill di atas di lantai 2. Nah pas di depan apartemennya langsung ada taman kayak eco park gitu, ada taman bermainnya juga untuk anak-anak. Terus ada alat-alat fitnessnya lengkap. Terus suasananya tuh, lihat ada pohon-pohon yang rindang, suasananya sejuk, jadi bisa olahraga lagi apa sih ini, sepeda-sepedahan itu namanya, sambil baca ini sampai selesai. Dan aku udah selesai membaca Welcome to the Hyunam-dong Bookshop. Juga barusan aku menulis beberapa paragraf di dalam handphone tentang ulasan isi buku. Jadi membaca buku itu sudah jadi kebiasaanku sejak kecil gitu. Nah ketika ada kompetisi-kompetisi, aku sudah siap dengan potensi itu, misalnya kayak critical thinking, how to write something. Jadi beberapa kompetisi yang aku ikutin itu kan, beberapa prestasiku itu tidak ada yang berkaitan dengan science itu segala macam, itu aku lemah di itu. Jadi aku punya kelemahan di satu sisi, tapi aku coba gali mana kelebihanku. Aku suka membaca, aku suka literasi, aku suka mengenalkan orang-orang dengan buku, aku bisa menikmati kesendirian dengan buku, menikmati kesunyian dengan buku, dan aku juga suka tampil, suka dikasih panggung, apalagi suka dikasih mikrofon, suka menjadi pusat perhatian. Nah aku asah di bidang itu. Jadi walaupun tidak akan menghadapi kompetisi, walaupun tidak akan menghadapi tes, aku belajar setiap hari gitu, jadi mempersiapkan diri. Nah ketika ada peluang, terus diri kita juga sudah siap, nah itu kan best combo gitu. Kalau ada peluang tapi kalau diri kita tidak siap, misalnya nih akan ada peluang kerja untuk hal ini, tapi diri kita tidak siap dengan kompetensinya, tentu tidak bisa kita dapetin peluang itu kan. Nah itu juga maksudnya bukan hanya untuk soal lomba, tapi soal untuk peluang-peluang berkarya dan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Nah yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita itu cenderung tidak mau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak jelas apa ujungnya gitu. Misalnya kayak, untuk apa sih aku belajar setiap hari tentang kemarin tertarik tentang psikologi, untuk apa sih aku belajar psikologi, untuk apa aku belajar, atau aku juga udah punya pekerjaan yang mapan, untuk apa masih belajar gitu kan. Tapi kan tidak tahu peluang-peluang di depan seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau sambil melakukan tugas aktivitas sehari-hari sebagai istri, seorang ibu, sambil jeda, aku masih membaca buku, aku masih belajar tentang sesuatu, walaupun tidak tahu itu nanti manfaatnya apa gitu. Nah ketika ada peluang, potensi dan skillnya sudah ada, itu baru best combo gitu. Jadi kalau ditanya apa sih kunci kesuksesannya, kalau jalur darat aku tidak tahu bener. Kalau jalur darat ya itu yang aku lakukan, tapi mungkin juga karena nasib baik dan doa-doa orang-orang baik di sekitar ya. Nah, jadi aku selalu mengidentifikasi jalur usaha itu dua guys, ada jalur langit dan juga ada jalur darat. Jalur langit itu kan ikhtiar kita sama Allah, sama yang di atas ya. Aku ada beberapa memang amalan-amalan udah pernah aku share waktu itu di mana ya, apa yang aku lakukan setiap hari. Cuman takut mau nge-share lagi, kadang-kadang takutnya aku dikira sealim itu gitu. Padahal ya I have my own weakness, aku juga punya kelemahan, aku manusia yang banyak dosa. Hanya saja manusia yang banyak dosa yang Allah masih tutupi aibnya. Kesalahan-kesalahanku juga banyak, dosa-dosaku numpuk gitu. Jadi kalau mau nge-share amalan-amalan jalur langit lagi tuh kayak aku takut dikira aku sealim itu gitu, padahal aku juga manusia biasa gitu. Nah kalau jalur daratnya ya itu aku membaca gitu. Begitulah video singkat. Mau buat singkat, tau-tau udah 5 menit. Tadi juga mau buat tulisan singkat, tau-tau tulisan di handphone tadi tentang ulasan isi buku ini udah panjang. Begitulah Mila Rashinika, bye bye, assalamualaikum.